Kemudian waktu itu saya pikir kita harus menyiapkan ada namanya kapal untuk puskesmas keliling. Jadi selain puskesmasnya itu berkeliling di antara desanya, Ya. kemudian diharapkan juga kapal itu bisa membawa pasien yang sudah dilengkapi dengan fasilitas ke Banggai sebagai ibu kota. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sejarah. Ini sesuatu yang sangat menarik dan kemudian ke depan bisa menjadi model baru, sistem baru, dan kita berharap ini menjadi sebuah platform baru terhadap politik di minimal di Indonesia maupun di Sulawesi Tengah. Baik, hari ini, malam ini saya bersama kawan lama saya seperti itu. Ya, saya panggil aja Kak Dayat karena kita berada dalam situasi di mana beliau lagi didorong untuk menjadi kakak bagi seluruh orang yang ada di Sulawesi Tengah. Amin, amin. Ya, Amin. insya Allah. Oke, acara ini adalah acara perdana. Kita akan melakukan bedah terhadap 12 program yang akan diluncurkan oleh Kak Dayat di dalam proses politik ke depan sebagai bagian dari upaya dia untuk memajukan Sulawesi Tengah. Sulting hebat. Amin. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, malam ini kita akan membahas mengenai tema pendidikan dan kesehatan. Saya mau tanya dulu sama Pak Dayat ini, Kak Dayat ini. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Nah, Sehat. oke. Alhamdulillah. Ya. Bicara sehat, kita bicara kesehatan, kita tanya dulu apa kita sehat. Saya kebetulan juga sehat sekali. malam Amin, ini. amin, amin, amin. Nah, baik, saya mulai dari kesehatan. Ada yang menarik dari beberapa perbincangan kita. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Biasanya seperti itu. Nah, program ke depan dari Kak Dayat, sehat seperti apa yang diinginkan di Sulawesi Tengah ini? Ya, saya merasa bahwa penting sekali kita harus memberikan jaminan kepada seluruh warga masyarakat kita untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik, yang kemudian salah satu yang punya tanggung jawab untuk memenuhi itu adalah pemerintah. Ya. Kenapa? Karena memang yang bisa memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya adalah pemerintah. Jadi sebagaimana program pemerintah nasional, Bapak Jokowi mencanangkan bahwa harusnya kemarin di tahun 2020 ini seluruh warga negara Indonesia ini itu wajib untuk mendapatkan jaminan kesehatan secara nasional. Ya. Nah, tanggung jawab itu dibagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Nah, hari ini kita masih melihat bahwa masih ada masyarakat kita yang belum bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik, kan gitu. Maka jika saya nanti Allah beri amanah menjadi gubernur ke depan, insya Allah mudah-mudahan itu akan menjadi program prioritas saya untuk memastikan bahwa setiap warga masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah ini akan mendapatkan jaminan layanan kesehatan sehingga mereka tidak mengalami kesulitan lagi untuk datang meminta layanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas ataupun layanan kesehatan lainnya. Insya Allah pemerintah akan menjamin. Saya juga mau membukakan satu hal. Ada yang menarik sebenarnya. Jarang sekali di Indonesia ini ada sebuah daerah yang namanya Pakuli. Di Palu itu ada Pakuli. Itu obat. Seperti itu. Nah, kesehatan memang sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kaili. Kak Dayat berangkat dari situ. Dan juga saya melihat di wilayah-wilayah lain di Sulawesi Tengah juga kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam setiap tradisi, dalam setiap masyarakat kita kesehatan. Saya coba mengelaborasi sedikit soal apakah kesehatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintahan ke depan. Jadi posisi kesehatan di dalam kepemimpinan Kak Dayat ke depan itu berada pada posisi yang mana sebenarnya? Lebih strategisnya lagi, kesehatan tidak hanya menjadi gimmick politik, tidak hanya menjadi semacam janji politik. Insya Allah. Kak Dayat beranjak dari sebuah tata kelola pemerintahan, berasal dari proses itu. Kalau bisa dijelaskan secara rinci posisi kesehatan di dalam tata kelola pemerintahan yang akan dibangun ke depan seperti apa? Iya, saya ingin mengatakan begini,
masyarakat itu bisa melakukan semua aktivitasnya kalau dia sehat. Ya kan gitu. Ya, kalaupun mungkin dia kurang sehat, tapi dipastikan bahwa kalau dia sehat, dia bisa secara maksimal bisa melakukan semua aktivitasnya. Itulah sebabnya ketika pertama kali saya diperintahkan oleh negara lewat Menteri Dalam Negeri dan Bapak Gubernur menugaskan saya selaku pejabat Bupati di Banggai Laut. Maka yang pertama ketika saya sampai ke sana, saya tanyakan bagaimana dengan fasilitas kesehatan yang ada di daerah ini. Kenapa? Saya ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya fasilitas kesehatan di sebuah daerah terpencil seperti di Banggai Laut itu. Bayangkan Banggai Laut itu sebuah kabupaten kecil yang ada dalam pulau itu, yang kalau kita mau ke sana butuh waktu 9 jam naik kapal. Kalau kemudian ada masyarakat di sana yang kemudian sakit membutuhkan layanan kesehatan yang harus cepat ditangani dengan fasilitas yang terbatas, maka mereka harus dikirim keluar. Berapa banyak kemudian saya temukan informasi bahwa masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan yang sakit berat dalam perjalanan itu dalam perjalanan ya karena memang takdirnya kemudian meninggal dunia, tapi kan kemudian di situ tidak bisa dilayani kesehatan. Maka saya pastikan waktu itu rumah sakit yang begitu besar di sana itu hanya dihuni oleh 5 pasien dalam 1 bulan. Alasannya cuma satu, alasannya karena tidak dokter. Maka yang pertama saya lakukan adalah waktu itu memastikan untuk mendatangkan 4 dokter ahli dasar. Kemudian dengan jaminan bahwa mereka kita berikan tunjangan, kita berikan fasilitas sehingga mereka mau datang ke sana. Dan dengan harapan nanti masyarakat tidak perlu lagi keluh untuk mendapatkan kesehatan. Dan ketika itu saya lakukan, alhamdulillah, rumah sakit yang boleh dibilang waktu itu tidak ada penghuninya, tidak ada pasiennya, ketika 4 dokter ahli dasar itu datang, rumah sakit itu full setiap waktu. Dari situ saya melihat bahwa memang ternyata pemerintah wajib menyiapkan layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Banyak sekali masyarakat ternyata yang membutuhkan layanan kesehatan dari pemerintah. Cuma selama ini mereka tidak terfasilitasi. Kenapa? Karena ruang itu tidak ada, tidak tersedia. Tapi begitu kita lengkapi fasilitasnya dan ternyata rumah sakit itu penuh, masyarakat datang berbondong-bondong untuk minta pelayanan. Dari situ saya tahu bahwa sungguhnya memang masyarakat butuh sekali layanan kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah. Itu akan saya adopsi di tingkat provinsi, memastikan bahwa 2 rumah sakit provinsi seperti Undata dan Madani, dan Undata kita akan jadikan rumah sakit rujukan di Sulawesi Tengah ini. Fasilitasnya kita siapkan, sumber dayanya kita siapkan, dan kemudian saya sudah pernah melakukan itu di tingkat kabupaten. Dan rumah sakit lain yang ada di kabupaten, insya Allah mudah-mudahan lewat para bupatinya, kita pastikan mereka akan menyiapkan fasilitas yang sama, akan disupport oleh provinsi, insya Allah. Mudah-mudahan. Saya malah mau menitip sama Pak Kadayat ini kan, kalau jadi gubernur nantinya, saya bayangkan Sulawesi Tengah ini kan banyak pulau nih Pak. Seperti itu. Mungkin ya ada kapal rumah sakit yang bisa keliling di antar pulau. Keren itu. Kalau itu saya sudah lakukan. Nah itu. Ketika saya di Banggai Laut dulu, saya membayangkan bagaimana masyarakat di pulau-pulau itu kemudian bisa mendapatkan layanan kesehatan sampai ke kabupaten. Nah biasanya kasihan mereka diangkat dengan perahu kecil, pakai mesin ketinting, namanya bodi batang kalau di sana itu. Kemudian waktu itu saya pikir kita harus menyiapkan ada namanya kapal untuk puskesmas keliling. Jadi selain puskesmasnya itu berkeliling di antara desanya, kemudian diharapkan juga kapal itu bisa membawa pasien yang sudah dilengkapi dengan fasilitas ke Banggai sebagai ibu kota. Itu sudah terjadi. Itu saya sudah lakukan. Cuma memang kemudian kan waktu saya di sana sangat terbatas. Jadi saya tidak cukup banyak waktu untuk meneruskan program itu khusus di bidang kesehatan. Dan kemudian saya memastikan bahwa semua puskesmas dalam wilayah kerja itu semua kebutuhan dasar untuk pelayanan kesehatan terpenuhi. Saya berkeliling dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain untuk melihat puskesmas yang ada di sana. Saya dapatkan puskesmas dengan fasilitas yang sangat minim. Dan kemudian saya undang semua kepala puskesmas untuk rapat di kabupaten, dihadiri oleh kepala dinas kesehatan dan menanyakan langsung kepada mereka, buat apa yang kalian butuhkan di puskesmas itu, ajukan kepada kami dan saya akan memberikan prioritas pertama untuk memenuhi semua kebutuhan itu, dengan harapan masyarakat jika bisa ditangani di tingkat kecamatan di puskesmas, maka dia tidak perlu ke kabupaten. Nah, fasilitasnya kita siapkan, kemudian tenaga-tenaga dokternya kita fasilitasi, tunjangannya kita tingkatkan, tenaga-tenaga perawatnya juga kita berikan hal yang sama, sehingga mereka di pulau-pulau tidak berpikir untuk kembali ke kabupaten. Nah, itu yang kira-kira saya. Ya, itu keren. Kalau menurut saya keren itu. Oke, itu pola yang sudah dibangun di Banggai Laut, dan setahu saya Banggai Laut itu ya, saya biasa ke Sulawesi Barat. Perjalanan dari kota Palu ke ibu kota provinsi Sulawesi Barat itu paling lama kita tempuh 10 jam. Saya ke Banggai Laut waktu itu ditempuh sampai 16 sampai 20 jam. Benar. Jadi lebih dekat menuju ke
Sulawesi Barat, ibu kota provinsi yang lain dibanding ke Banggai Laut. Itu menandakan bahwa menjadi gubernur Sulawesi Tengah ke depan kerjanya berat banget, sangat berat. Nah, saya mau bertanya sebenarnya ke Pak Hidayat, strategi kesehatan seperti ini kan tadi sudah dikemukakan, tata kelola dan lain sebagainya seperti itu. Kita tidak hanya ada di laut, wilayah-wilayah lain, ketinggian di pedalaman dan lain sebagainya. Ada Pipikoro yang sangat tinggi. Ada. Saya pernah punya pengalaman juga, Pak. Saya pernah melihat bagaimana di Lindu seorang ibu turun ke bawah, dia pendarahan waktu itu karena sampai di bawah dia sudah meninggal. Mungkin kejadian yang sama juga seperti itu. Nah, strategi apa kalau misalnya dia di daerah pedalaman? Karena Sulawesi Tengah ini ada lautnya sangat luas, pedalamannya juga seperti itu. Mungkin pengalaman Pak Hidayat ketika menjadi sekretaris provinsi waktu itu, saya provok itu seperti apa? Iya, tentu kita akan bicara konsep yang berbeda ketika kita menangani urusan kesehatan yang ada di wilayah darat. Betul. Tadi kebetulan pengalaman itu adalah pengalaman ketika saya ada di wilayah pulau. Ya. Dan kemudian pemahaman itu saya pikir kalau kita adopsi ke wilayah darat, itu kemudian yang jadi tulang punggungnya adalah transportasi tentu. Betul. Nah, memastikan bahwa transportasi yang menjamin mereka bisa sampai pada waktunya dalam waktu cepat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan. Itu kalau kita berpikir untuk membawa mereka misalnya dari daerah terpencil sampai ke provinsi, kita berpikir antara dulu, berpikir pelayanan antara. Nah, pelayanan antara ini yang paling mungkin adalah puskesmas. Nah, saya ingin mengatakan, kalau kemudian semangat ketika saya pernah jadi bupati itu, juga kemudian bisa kita dorong dengan semua bupati yang ada di Sulawesi Tengah ini, maka kita bisa sharing. Kita bisa sharing dengan pemerintah kabupaten, bahkan kalau program ini memang menarik, kita bawa ke pusat, kita jadikan program andalan kita di pusat sana. Kemudian nanti dari pemerintah pusat akan melihat kalau ini serius ditangani oleh pemerintah. Kita katakan kami provinsi sudah memberikan dana sekian, kabupaten sudah mengalokasikan anggaran sekian. Kami mohon dong, pusat tolong bantu kami dalam rangka apa? Memberi jaminan kepada semua masyarakat. Semua masyarakat itu bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Berarti kuncinya koordinasi. Koordinasi kemudian menyiapkan komunikasi. Sosok muda, tegas berkarisma, pemimpin masa depan kita semua.